Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Pada sehat semua? Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dulu. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita belajar di rumah, ya. Karena dengan keadaan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk belajar bertatap muka, maka hari ini kita mengawali dengan belajar di rumah. Tapi sebelum pelajaran dimulai, kita harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Di antaranya satu, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak serta menghindari kerumunan, ya, atau menghindari kumpulan orang banyak, supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai dengan pembelajaran jarak jauh hari ini, ya, yaitu pada subtema 1 tentang suhu dan kalor. Setiap pagi Rasti membantu ibu menjemur pakaian basah siang hari setelah pulang sekolah. Pakaian itu telah kering dan siap untuk disetrika. Saat mengambil jemuran di siang hari, biasanya pakaian itu terasa hangat. Mengapa pakaian yang basah itu menjadi kering? Mengapa pakaian itu terasa hangat? Menjemur pakaian merupakan contoh kegiatan yang memanfaatkan energi panas. Energi panas juga disebut kalor. Bagaimanakah hubungan antara suhu dan kalor? Nah, kita lihat ada gambar di samping. Itu ada gambar ibu sedang menjemur pakaian, ya. Mengapa pakaian dijemur di tempat yang panas, ya? Jadi supaya pakaian itu cepat kering. Karena kalau dijemur di dalam, maka pakaian itu tidak akan cepat kering. Anak-anak, berbagai macam energi panas yang dapat kita lakukan, diantaranya adalah seperti contoh memasak nasi, ya. Memasak nasi ada yang memakai energi panas seperti api, contohnya, yaitu pada panci, ya. Pada panci itu sebagai alat untuk memasak nasi. Nah, selain dari api, ada lagi energi panas, yaitu menggunakan energi listrik, ya. Apabila kita akan memasak nasi untuk menggunakan energi listrik, maka kita mempergunakan alat yang namanya rice cooker. Itu perubahan energi listrik menjadi energi panas, ya. Nah, selain itu ada berbagai macam lagi perubahan energi listrik, ya. Misalnya contohnya, ya, alat yang lain, misalnya ketika kita habis menjemur pakaian, maka pakaian itu supaya rapih, maka oleh kita harus disetrika. Nah, setrika itu adalah merupakan salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas, ya. Nah, selain itu energi listrik juga bisa lagi, yaitu misalkan energi listrik menjadi energi gerak, ya. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya adalah misalnya kipas angin, ya. Kipas angin itu juga termasuk ke dalam energi listrik. Selain kipas angin, ada lagi
misalkan ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah baterai umpamanya atau listrik, ya. Nah, itu energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan kembali. Jadi selain daripada energi listrik, kita mungkin mengetahui di alam itu ada energi yang paling besar, ya. Energi panas yang paling besar di alam adalah matahari, ya. Matahari itu banyak manfaatnya anak-anak sekalian. Di antaranya yang tadi itu menjemur pakaian, lalu menjemur padi hasil panen dan lain-lain sebagainya, ya. Itu adalah matahari merupakan energi yang paling besar di alam. Listrik juga kalah sama matahari, ya. Nah, selain matahari yang menghasilkan panas, ada lagi yang lain. Misalkan adalah dari benda-benda yang digesekkan. Contohnya misalkan batu digesek-gesekkan, itu juga akan menghasilkan panas. Menghasilkan energi panas. Selain batu, misalkan tangan kita, boleh tangan kita digesek-gesekkan seperti ini lalu tempelkan ke pipi kita, nah itu juga akan menghasilkan panas. Selain itu, misalkan penggaris digesek-gesekkan lagi, itu juga akan menghasilkan panas, ya. Jadi selain telapak tangan, ya, ada benda yang lain, misalkan ini, ya, contohnya penggaris. Penggaris apabila digesek-gesekkan kepada benda yang lain, misalkan ke tangan kita jadi gesek-gesekkan begini, terus dipegang begini, gesek-gesekkan, lalu kita tempelkan kepada kertas, ya, yang kertasnya itu hasil sobekan kecil-kecil, maka itu si kertas itu akan nempel di penggaris, karena itu penggaris itu menghasilkan panas, ya, energi panas. Nah, itu adalah salah satu contoh yang lain dari energi panas. Ya, baik anak-anak, rupanya pertemuan hari ini, ya, pertemuan pembelajaran hari ini cukup sekian dari Bapak. Untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya silahkan kalian dibuka di buku temanya, ya, tentang suhu dan kalor atau energi panas. Oleh kalian silahkan dibuka lalu tugasnya dikerjakan. Mungkin hanya itu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.